Barcelona tunjuk 4 kapten baru. Kepergian Sergio Busquets membuat Sergi Roberto resmi naik pangkat jadi kapten utama Barcelona. Selain itu, El Barca juga menunjuk sejumlah pemain yang akan jadi deputi Sergi Roberto. Sergi Roberto sudah cukup sering dipercaya mengenakan ban kapten Los Azulgrana sepanjang musim 2023 kemarin. Ia lebih sering jadi pemain starter ketimbang Sergio Busquets yang banyak diturunkan sebagai pemain pengganti oleh entrenador Xavi Hernandez. Kini Busquets benar-benar hengkang dari tim Catalan usai kontraknya habis. Ia telah bergabung bersama Lionel Messi di klub Major League Soccer (MLS) Inter Miami. Hal tersebut membuat Sergi Roberto akhirnya resmi diangkat sebagai El Capitano baru El Barca. Proses penunjukan Sergio Roberto sebagai kapten tim ditentukan lewat mekanisme pemungutan suara yang diadakan oleh para pemain dalam tur pramusim di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia juga sempat selama 2 musim menjabat sebagai wakil kapten ketiga sejak kepergian Messi di tahun 2021 silam. Di sisi lain, jabatan Sergi Roberto sebagai kapten kedua akan diemban oleh Marc-Andre ter Stegen dan kapten ketiga jadi milik Ronald Araujo. Lalu, Frenkie de Jong diberi kehormatan sebagai kapten keempat tim Catalan. Sergi Roberto sendiri memang merupakan jadi salah satu pemain paling senior dalam skuad Barcelona saat ini. Sejak dipromosikan dari Akademi La Masia, Sergi Roberto total sudah mengoleksi hingga 455 penampilan bersama tim senior Barcelona dengan sumbangsih 22 trofi juara. 7 diantaranya adalah gelar La Liga Spanyol. Barcelona tak akan datangkan Joao Felix karena alasan finansial. Barcelona tak akan datangkan Joao Felix sebagai pemain pinjaman karena alasan finansial. Jurnalis Cope Helena Condis secara eksklusif mengklaim Barcelona telah membantah kedatangan Joao Felix dari Atletico Madrid karena mereka memandang operasi ini benar-benar tak layak secara finansial. Felix kembali dikaitkan dengan Barcelona dalam beberapa hari terakhir ini saat pemain itu mengaku memiliki mimpi untuk bermain di Barcelona. Penyerang internasional Portugal itu yang melewatkan paruh kedua musim lalu sebagai pinjaman Chelsea mengakui Blaugrana selalu menjadi pilihan pertamanya, dan dia akan sangat senang bermain untuk tim Catalan tersebut suatu hari nanti. Beberapa jam sebelumnya, Barcelona dan Atletico Madrid diberitakan tengah lakukan kontak guna mendiskusikan rencana transfer Felix, tapi Barcelona kemudian diberitakan telah abaikan kesempatan itu karena masalah keuangan. Kontak antara dua klub papan atas La Liga itu disebut-sebut telah bicarakan masalah peminjaman Felix oleh Blaugrana dengan opsi pembelian. Saat ini Barca tak berada dalam kondisi siap untuk membayar transfer apapun, karena itulah kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian dipandang sebagai kemungkinan solusi terbaik. Menariknya, tim dari klub ibu kota Spanyol itu juga tertarik pada kesepakatan pertukaran pemain, di mana Atletico mengincar Ferran Torres dan Franck Kessié yang mereka minta untuk dilibatkan juga dalam transfer Felix ke Camp Nou. Sejauh mengenai transfer Felix, bahkan jika Barca merekrutnya sebagai pinjaman, tim Catalan itu harus bayarkan seluruh gajinya dan itu di luar ongkos pinjamannya. Itu berarti dana peminjaman Felix bisa mencapai 25 juta euro, sekitar 419 miliar rupiah. Jadi bahkan kalaupun Barcelona ingin merekrut Felix, masalah keuangan dipastikan akan menghalangi gerak mereka. Selain itu, bintang Portugal tersebut yang nilai pasarannya mencapai 50 juta euro, setara 837 miliar rupiah, bukanlah prioritas Xavi Hernandez. Barcelona ikut buru striker Tottenham Hotspur, Harry Kane. Raksasa Liga Spanyol La Liga, Barcelona ikut berburu striker Tottenham Hotspur Harry Kane di bursa transfer musim panas 2023 ini.
Barcelona tiba-tiba ikut bergabung dengan perburuan striker Tottenham Hotspur, Harry Kane, di bursa transfer musim panas 2023 ini. Namun La Blaugrana baru mau ikut bergabung dalam perburuan striker berusia 29 tahun itu jika masa baktinya bersama Spurs sudah habis pada musim depan. Kapten timnas Inggris itu juga belum memutuskan masa depannya bersama Spurs sehingga Daniel Levy selaku pemilik klub memaksa menjualnya demi mendapatkan dana segar. Hanya saja banyak klub yang mundur mengejar Harry Kane karena Tottenham Hotspur mematoknya senilai 100 juta pound sterling atau sekitar 1,93 triliun rupiah. Menariknya Barcelona yang juga kepincut dengan top skor timnas Inggris dan Tottenham tersebut walaupun mereka sudah memiliki Robert Lewandowski yang tak kalah tajam. Mengingat La Blaugrana tengah bokek raksasa Liga Spanyol itu ingin berlomba mendapatkan tanda tangannya ketika kontraknya berakhir bersama Spurs saja. Barcelona kiranya mendapatkan persaingan ketat dengan Bayern Munchen yang juga ingin menggait striker asal Inggris itu. Akan tetapi Bayern Munchen tampaknya lebih ingin menunggu kontrak Harry Kane bersama Tottenham Hotspur habis dahulu sebelum merekrutnya. Namun andai Barcelona gagal merekrut Harry Kane, mereka tak perlu risau sebab La Blaugrana bisa beralih menggait Joao Felix yang sudah menebar kode keras ingin gabung dengan pasukan Xavi Hernandez. Striker Atletico Madrid Joao Felix baru-baru ini menyebutkan dengan gamblang bahwa dirinya berminat untuk bergabung dengan Barcelona. Barcelona mau melepas Kessie asalkan Juventus berikan Federico Chiesa. Barcelona menanggapi keinginan Juventus untuk mendapatkan Franck Kessie dengan pernyataan yang mengejutkan. Juventus bisa mendapatkan Franck Kessie asalkan Bianconeri mau melepas Federico Chiesa. Tentu saja itu sebuah pernyataan yang mengejutkan. Bagaimana mungkin Juventus harus dihadapkan dengan pilihan yang sulit? Sebab bagi Juventus sosok Federico Chiesa adalah pemain andalan. Jadi tidak akan dengan mudah untuk melepaskan pemainnya tersebut. Apalagi ada harapan Juventus akan mempertahankan Chiesa untuk jangka panjang. Dengan demikian, permintaan Barcelona tersebut bisa saja berat untuk dilakukan oleh Juventus. Kabar terbaru menyebutkan, Barcelona telah mengajukan proposal menarik ke Juventus jika Bianconeri bertekad untuk mengontrak Franck Kessie di jendela transfer saat ini. Juventus telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Kessie yang bertujuan untuk meyakinkan gelandang Pantai Gading itu untuk kembali ke Serie A. Saat kedua klub bersiap untuk bertemu di Amerika, Barcelona telah menyatakan ketertarikannya pada Federico Chiesa. Kecatalan setelah mengusulkan agar Juventus memasukkan penyerang berbakat itu sebagai bagian dari penawaran mereka untuk Kessie. Sebuah langkah yang mereka yakini akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sementara itu Juventus mengatakan Kessie dan Chiesa tidak bisa dibandingkan dan permintaan ini bisa menjadi cara Barca untuk memberitahu kami bahwa pemain Pantai Gading itu tidak dijual. Jika kami ingin mengirim Chiesa ke Catalan, mereka harus memasukkan biaya yang sangat besar dalam upaya mereka untuk menambahkannya ke grup mereka. Jika tidak, kami perlu melakukan kesepakatan untuk Kessie secara terpisah, karena Chiesa bukanlah pemain untuk ditambahkan sebagai pemanis untuk membeli pemain berkualitas lebih rendah.